Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau rela turun ke muka bumi ini, menunjukkan betapa dalamnya kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami seluruh umat manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Lagi-lagi Tuhan berikan kami kehormatan untuk boleh merayakan arti makna dan kelahiran Kristus lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Maka untuk itu Tuhan, sebelum Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu, kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya kiranya Tuhan boleh mengampuni, menguduskan dan menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan terima kasih, kelahiran Yesus sudah membayar, sudah menghapus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Maka untuk itu ya Tuhan, bila kiranya roh penolong, roh penghibur yang Tuhan materaikan di dalam diri kami, memimpin dan menguasai hati dan pikiran kami malam hari ini, untuk dapat memahami bagian-bagian dari firman. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap untuk diberkati, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Doa ini hanya diperalaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Horas madhita saluhutna. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur, lagi-lagi karena Tuhan masih berikan kita kehormatan untuk merayakan arti dan makna kelahiran Kristus di gereja ini. Kita tahu bahwa hampir 2 tahun lebih kita dilanda pandemi COVID-19. Kita rasakan betul bagaimana waktu tahun pertama badai COVID itu datang, kita tidak bisa merayakan Natal seperti malam hari ini. Ditambah dengan tahun yang kedua, sama juga. Bahkan kemarin kita masih mendengar kabar bahwa ada varian baru COVID-19. Sehingga masih terasa sampai hari ini bahwa keterbatasan itu masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan sejenak perkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya bukan orang baru di gereja ini. Sudah orang lama sebenarnya, karena sudah beberapa kali melayani. Nama saya Pendeta Tony Hutasoid. Kalau ada Hutasoidnya pasti tidak jauh beda dengan Bapak Ibu Saudara dari Korea Utara. Kami melayani di samping menggembalakan sebuah gereja oikumene di Bandung, tapi juga melayani di sebuah sekolah teologi tinggi profesional Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia bersama dengan Amang Sintua Ramses Manurung. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan terima kasih untuk panitia Natal, PNPB dan Remaja HG Cawang Cililitan 2022. Mari kita berikan aplaus dulu untuk segala pengorbanan, usaha dan kerja keras anak-anak kita ini. Apa yang telah kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita nikmati di dalam sajian drama yang luar biasa tadi, sebenarnya adalah potret motivasi kita selama ini melayani Tuhan di gereja ini. Walaupun mereka tidak bilang dengan jelas. Walaupun anak-anak kita ini tidak bilang, yang kami peragakan, yang kami praktekkan ini, yang Amang Inang lakukan loh selama ini, mereka nggak bilang. Hanya Pak Pendeta yang berani bilang dengan tegas malam hari ini. Apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka perankan itu, itulah realitas motivasi kita selama ini melayani Tuhan. Tapi tolong nanti setelah pulang ke rumah, tolong jangan disidang anak-anak kita yang menjadi pemain drama tadi ya. Gara-gara kau, Bapak dan Mama dipermalukan. Jangan begitu ya Mang Inang ya.
Mengapa? Karena mereka itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi kita, mengingatkan kita, mengevaluasi kita. Saya tahu betul motivasi dan tujuan mereka tidak ada dalam rangka untuk menelanjangi kita. Bukan. Tapi saya makin benarlah motivasi kita, tujuan kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka saya kira panitia Natal tahun ini sangat relevan memilih tema bagaimana melayani Tuhan dengan benar, bukan dengan baik. Karena baik belum tentu benar Bapak Ibu. Tapi kebenaran sudah pasti di atas daripada kebaikan. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau jelaskan dulu secara etimologi apa yang dimaksud dengan pelayanan atau ada apa dengan pelayanan. Silakan operator. Bagian yang pertama, slide yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat slide yang pertama. Ya, mau lihat itu dah. Kata pelayanan berasal dari bahasa Ibrani, yaitu efet. Dan dalam bahasa Indonesia, doulos. Kalau kita maknai arti dari pelayanan dalam perspektif bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita menemukan ada beberapa arti dan makna daripada pelayanan itu sendiri. Yang pertama adalah budak. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus amang-inang, namanya budak. Yang dia tahu itu adalah tugas dan kewajiban kan, amang-inang kan? Bukan hak kan? Dan negara kita pernah diperbudak oleh para penjajah selama ratusan tahun. Kita rasakan betul itu. Penganiayaan itu. Bahkan banyak masyarakat Indonesia mati sia-sia. Karena diperbudak oleh tentara Jepang dan juga tentara Belanda. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arti lain daripada pelayanan itu adalah hamba. Hamba arti lain daripada kata pelayan. Arti yang lain adalah pelayan atau yang berikutnya adalah keset kaki. Kalau tidak salah saya ingat tadi di gerbang, di pintu utama kita disambut. Di samping disambut oleh penerima tamu, tapi kita juga disambut oleh, masih ingat Bapak Ibu? Keset kaki. Kita sambut keset kaki kan? Oh, langsung lupa amang-inang ya. Itu kan tugasnya keset kaki amang. Gitu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Arti pelayan yang berikutnya saya katakan tadi adalah keset kaki. Artinya apa? Tugas dan fungsi daripada keset kaki tidak lain tidak bukan hanya membersihkan supaya kaki-kaki kita yang super jorok dan bau bersih, clear dan clean. Dan keset kaki itu tidak pernah bertanya kepada kita yang punya kaki yang jorok ini. Waktu kita mau meletakkan kaki kita di atasnya, keset kaki itu tidak bertanya, tidak protes. Hep, sebentar dulu amang-inang. Kaki amang-inang jorok sekali. Keset kaki itu tidak lakukan itu. Keset kaki itu juga tidak memilah-milah. Apakah kita yang punya kaki ini orang kaya, orang miskin? Enggak loh Bapak Ibu. Maka dia selalu katakan welcome. Artinya apa? Anda mau orang kaya, orang miskin, atau orang apapun juga. Ya, saya siap untuk membersihkan kaki Anda. Itulah fungsi dan peran daripada keset kaki. Maka kalau kita pakai, kita bawa definisi yang lebih lanjut dari arti kata pelayan itu mengacu kepada 2 Korintus 8 ayat 12 sebagai dasar tema kita malam hari ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Rela loh Bapak Ibu, rela. Bukan terpaksa, bukan dipaksa, bukan didesak, bukan diancam-ancam. Rela.
untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Seringkali orang bertanya, Pak Pendeta, saya kan masih mahasiswa, masih bergantung sama orang tua. Kalau saya disuruh memberi uang, pasti nggak punya Pak Pendeta. Kadang-kadang ada juga orang-orang tua, orang-orang dewasa sama perspektif berpikirnya seperti anak-anak tadi. Saya belum kaya raya, saya belum menjadi pemilik tunggal dari seluruh bumi dan segala isinya. Maka saya belum bisa melayani, belum bisa memberi. Ini adalah kekeliruan besar. Mengapa? Karena dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberian itu didasarkan pada apa yang ada padamu. Berarti pemberian itu tidak hanya sekedar masalah hepeng kan Abang Inang? Amin. Bukan hanya sebatas masalah hepeng. Ada banyak hal yang masih bisa kita berikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada hepeng kita, selain daripada isi dompet kita apa? Waktu kita, tenaga kita, ide kita. Bahkan totalitas hidup kita yang kita diami ini. Bisa juga kita berikan kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melayani dan juga untuk tidak bisa memberi. Tidak ada alasan. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan sebuah hasil survei. Slide yang kedua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, survei ini dilakukan di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dan survei ini juga saya buktikan selama 23 tahun pelayanan saya. Maka saya sampai pada kesimpulan. Banyak jemaat, banyak orang Kristen rajin ibadah hari Minggu. Hari Minggu loh Bapak Ibu, Inang, Amang, adik-adik. Rajin ibadah hari Minggu, rajin. Ditambah lagi ada persekutuan mahasiswa ya. Di kampus kan, di sekolah kan, rajin. Gak pernah absen. Tapi tahukah Bapak Ibu, rajinnya orang Kristen beribadah hari Minggu, ataupun juga di persekutuan kampus, dari hasil survei ini menghasilkan 3 kategori. Pertama, ada 10% yang rajin ibadah loh ini Bapak Ibu. Jemaat yang rajin ibadah tiap minggu itu 10%. Sebenarnya mereka ini ya orang yang pasif, bahkan hanya menjadi pengkritik. Artinya apa? Nggak pernah absen di gereja, nggak pernah telat juga. Tapi eksistensi dia, kehadiran dia, datang ibadah tiap minggu tidak lain tidak bukan hanya mencari dosa dan kesalahan-kesalahan dari pendetanya. Saya tidak dibayar oleh Pak Pendeta Yusuf untuk mengatakan itu. Tapi itu fakta. Kalau di dalam penampilan pendetanya tidak ditemukan kekurangan, maka dicari kekurangan dari dalam diri sintuanya. Kalau dalam diri sintuanya juga tidak ada kekurangan, lalu diridik lagi. Siapa yang bisa menjadi korban pengkritikan? Siapa kira-kira? Kolektannya, ibu pendetanya, pemimpin kornya, dan segala sesuatunya. Pengkritik 10%. Jadi dia datang rajin ke gereja tanpa alpa, tanpa absen, hanya mau mengkritik. Masih bersyukur kalau kritiknya itu membangun atau konstruktif. Tapi justru apa? Hanya menelanjangi dan tidak menolong orang untuk berubah lebih baik. Bahkan seringkali juga yang 10% ini mencari sasaran kritik mereka. Siapa? Sesama jemaat. Apa yang dikritik? Tadi drama tadi ya. Keren juga drama tadi sih. Makasih ya. Untuk Apostol Bulung dan remaja. Makasih ya. Rahmat kalian untuk membantu banget saya hari ini. Tadi kan ada yang didramatisasi tentang masalah pakaian kan? Yang 10% ini.
Dia datang ke gereja. Yang mau disasar itu adalah kira-kira penampilan jemaat yang paling miskin siapa? Itu yang dicari. Matanya sampai nggak berkedip, polotannya terus. Apalagi kalau musim Natal seperti ini, jemaat yang datang dicari yang tidak pakai baju baru, yang tidak pakai perhiasan baru, juga nanti yang tidak mengganti suami lamanya menjadi suami baru. Tuh. Sayangnya rajin ibadah tapi hanya menjadi pengkritik. Kalau kritikan itu membangun untuk perbaikan, tidak apa-apa, kan gitu ya. Tapi kalau hanya kira kau salah, yang situ salah, tapi dia nggak bisa memperbaiki, apa gunanya itu? Hati-hati, saya berdoa supaya yang 10% itu tidak ada di gereja ini. Amin. Amin ya Bang Inang ya. Amin ya. Supaya Raposo Bulun dan remaja jangan buat lagi drama yang sama tahun depan. Oke. Ada 80% Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hanya menjadi penonton. Artinya apa? Dia datang ke gereja, hanya menjadikan gereja itu menjadi bioskop. Maksudnya gimana Bang Pendeta? Dia datang tiap minggu ibadah, hanya sekedar mau menerima berkat-berkat Tuhan, tapi tidak pernah mau menjadi saluran berkat. Maka kalau Pak Pendeta khotbah di mimbar ini, kalau isi khotbahnya menelanjangi masalah dosa, langsung dia tangkis, bukan untuk gue. Itu untuk amang inang tetangga saya. Artinya apa? Tidak mau dikoreksikan Bapak Ibu? Karena dia hanya mau menikmati, dia hanya mau menerima apa yang baik buat dia, menguntungkan buat dia. 80% loh Bang Inang. Besar sekali. Hanya menjadi penonton. Sangat memprihatinkan. Maka untuk itu ke mahasiswa saya, para pendeta-pendeta itu selalu saya katakan, Bapak Ibu pendeta, jangan berpuas diri dengan kursi-kursi di gerejamu penuh tiap minggu. Jangan-jangan yang datang tiap minggu itu 80% ditambah 10%, 90% pengkritik doang, dan juga hanya menjadi penonton. Maka saya katakan, jangan kita sampai tertipu sebagai pendeta. Nah, hanya 10% amang inang dan adik-adik Raposo Bulung dan juga remaja yang sangat aktif. Apa maksudnya sangat aktif di sini? Mereka nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didorong-dorong. Kita nggak usah ngemis-ngemis untuk minta dia ambil bagian dalam pelayanan. Kita nggak usah merayu dia, membujuk dia supaya terlibat dalam pelayanan, nggak perlu. Tapi dia sadar betul, darah Yesus yang sudah mengampuni, menguduskan, menyucikannya, napas hidup yang Tuhan berikan dia tiap-tiap hari, harus dia persembahkan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Tanpa meminta jatah, tanpa meminta posisi, mau jadi WL singers atau jadi pengkhotbah sekaligus. No. Dia nggak usah disuruh, dia lihat ruangan kita ini kotor, dengan proaktifnya dia bersihkan. Dan saya kira tadi itu yang diperankan oleh pemulung kita yang luar biasa itu. %10. Maka tugas kami para pendeta, termasuk juga Amang Yusuf, mengubah yang 80% dan yang 10% ini, supaya masuk bagian menjadi yang 10% yang aktif. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam slide yang ketiga.
Syarat yang harus kita penuhi supaya sungguh-sungguh pelayanan kita benar dan berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, mari kita baca dulu ayatnya yang ada di dalam slide ini. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus telah memberikan bentuk konkret pelayanan yang real bagi kita. Dengan cara bagaimana? Dia turun dari tempatnya yang megah, yang super enak-enak itu. Lahir ke dunia ini. Membuktikan bentuk konkret pelayanannya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka untuk itulah kenapa Yesus perlu lahir di tempat yang hina dina, yang bau, yang namanya kandang domba, kota Betlehem. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember harus menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memaknai untuk apa Yesus lahir di dunia ini. Maka cara kita untuk memaknainya adalah, adakah Yesus sudah sungguh-sungguh lahir secara roh di dalam hati kita? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal sepanjang minggu pertama bulan Desember sampai nanti bulan Januari. Tapi Yesus tidak pernah lahir di hati kita. Artinya sia-sia. Kita datang dari rumah kita, hujan badai, kita tempuh amang-inang ya. Begitu kan? Supaya bisa ikut Natal. Tapi sayang, kalau makna kelahiran Yesus tidak sampai dalam diri kita. Sayang. Anggaran terbesar yang dihabiskan oleh gereja setiap tahun adalah dalam rangka perayaan Natal. Anggaran yang begitu besar dihabiskan. Pertanyaannya, adakah Yesus lahir di dalam diri jemaat yang datang? Padahal Alkitab katakan, satu orang jiwa saja Bapak Ibu bertobat pada Kristus. Alkitab berkata, malaikat-malaikat surgawi bersukacita, bersorak-sorai. Apa artinya malaikat surgawi bersorak-sorai? Itu adalah gambaran daripada betapa bahagianya Tuhan waktu ada jemaat bertobat pada Kristus, waktu dia datang merayakan Natal. Baru itu yang namanya Natal kita sukses. Amin. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan Yesus sudah lahir di hati kita secara pribadi. Caranya gimana Pak Pendeta? Kita harus ambil keputusan malam hari ini sebelum kita pulang dari gereja ini, bahwa Yesus mau kita undang secara pribadi di dalam hati kita. Mengapa ini penting Amang dan Inang dan juga saudara sekalian? Seringkali ada pertanyaan, Pak Pendeta, apakah kalau mau melayani Tuhan dengan benar itu harus kita bertobat dulu kepada Kristus? Harus kita lahir baru dulu? Iya. Memang Alkitab mengkonfirmasi. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengalami pertobatan, dia tidak pernah mengalami kelahiran baru. Memang dia melayani. Tapi sayangnya, pelayanannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya kasih 2 contoh. Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dikatakan Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau kita tarik dalam tataran hari ini, pemimpin agama Yahudi berarti hampir selevel dengan ketua sinode itu. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia puja-puji Yesus melalui pengetahuan teologianya. Tapi Yesus berkata, no, engkau harus dilahirkan kembali. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, Nikodemus protes dan marah. Yesus, rambut sudah memutih,
bahkan usiaku sudah hampir bau tanah. Bagaimana mungkin aku bisa lahir kembali? Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arti dan makna kelahiran kembali yang disampaikan oleh Yesus dipahami oleh Nikodemus hanya secara jasmania. Padahal maksud dari lahirkan kembali itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah bertobat terima Yesus secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus, seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang, pelayanannya belum berkenan di mata Tuhan. Saya kasih contoh yang kedua. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, 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 mereka akan masuk surga. Dan bahkan, bukan juga setiap orang yang mampu mengusir setan secara terbirik-birik, menyembuhkan orang yang sakit sembuh, pasti pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu Bapak. Karena di ayat 23 Tuhan katakan kepada mereka-mereka di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22. Mereka itu kan sudah hebat melayani. Hebat jadi WL, jadi singer, tim pemain musik, kolektan hebat. Dan di sisi lain Bapak Ibu saya katakan tadi, melalui pelayanan mereka ada banyak orang yang disembuhkan. Yang buta didoakan sembuh bisa melihat. Yang tidak berjalan bisa berjalan. Didoakan bisa berjalan. Yang tidak punya keturunan didoakan diberkati Tuhan rahim. Jemaat. Bahkan di sisi lain pelayanan mereka juga tidak berhenti sampai di situ, tapi juga mereka punya karunia bisa mengusir setan loh, bisa mengusir si begu. Bapak Ibu. Jadi artinya kalau Bapak Ibu butuh pelayanan pengusiran setan, cocok Bapak Ibu undang mereka itu. Tapi apa kata Tuhan terhadap semua pelayanan mereka itu? Tuhan katakan 3 hal. Aku tidak pernah mengenal engkau. Yang kedua Tuhan bilang, hei pembuat kejahatan. Yang ketiga Tuhan bilang, nyala engkau dari hadapanku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Respon Tuhan negatif terhadap semua apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena di dalam diri mereka belum ada Yesus lahir. Karena belum ada pertobatan atau kelahiran baru di dalam Kristus. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dididik sekolah minggu di HKI Hutasoit Perdomuan, si Borong-Borong, Siti. Saya jadi sekolah minggu, dididik di sana. Sampai remaja dan pemuda di HKI Hutasoit Perdomuan. Tapi tahukah Bapak Ibu? Yesus lahir di hati saya. Artinya, saya sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru terima Yesus secara pribadi. Justru waktu saya sudah jadi mahasiswa kuliah Jakarta. Perjalanannya cukup panjang. Maka yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan Yesus lahir di hati kita malam hari ini. Sebelum kita keluar dari ruang gereja ini. Supaya Natal hari ini, malam ini, menjadi Natal yang penuh makna. Dan sekaligus juga Bapak Ibu saudara mendapatkan kado terindah dari Tuhan Yesus malam hari ini. Amin. Sehingga kapan dan bagaimanapun Tuhan memanggil kita, gak perlu khawatir, gak usah cemas. Karena nyawa kita sudah dijamin oleh Tuhan, pasti masuk surga. Ini penting Bapak Ibu. Hal yang kedua, supaya pelayanan kita berkenan di mata Tuhan, perlu kita melihat bagian yang kedua. Mari kita baca ayatnya. Dari 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca Amang Inang dan juga saudara sekalian. 1 dan 3 ya.
baik. Rasul Petrus persis seperti orang Batak. Nggak ada halus-halusnya. Halo, Mamangina. Persis kayak orang Batak kan? Coba balik dulu ke slide yang tadi. Saya mau tunjukin kesamaan orang Batak dengan Petrus. Terus deh. Oh. Mari kita baca bagian yang kalimat ini, Amangina. Ayo, supaya lebih kita ingat. 1, 2, 3 ya. Ini kayak orang Batak kan ngomongnya ini kan? Halo. Halo Bandung. Amang Inang dan juga adik-adik sekalian, PNPB dan juga remaja HK Cawang Cililita. Petrus katakan begini. Kalau engkau bilang engkau sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, engkau bilang bahwa Yesus sudah lahir di dalam hatimu, tapi engkau tidak menunjukkan buah-buah bukti-bukti konkret daripada pertobatanmu, omong kosong. Artinya Petrus katakan, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus atau lahir baru, atau orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran Kristus dalam hatinya, harus membuktikan buah-buah pertobatannya, Bapak Ibu. Amin. Jadi orang yang sudah bertobat kepada Kristus, jangan lagi kita menjadikan dunia ini menjadi apa? Panggung sandiwara. Kalau di gereja, kalau lagi penerima tamu, selamat pagi aman. Ramah menyambutnya ya. Tapi kalau sudah di luar, bagaimana gaya ngomong kita? Apa kau? Iya dong, matamu. Langsung gitu gaya komunikasinya. Padahal katanya sudah betul. Saya senang sekali menjadi bagian dari orang Batak, makanya istri saya juga dibataknisasi. Menjadi buru dan beban. Ya, orang Jawa yang dibataknisasi. Karena dia nggak ada pilihan. Kalau dia nggak mau dibataknisasi, ya sudah, berarti nggak jadi istri saya kan? Berarti mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus mau. Saya bangga, saya senang jadi orang Batak aman. Karena kita begitu diperlengkapi dengan budaya yang luar biasa. Tapi malam hari ini saya harus koreksi juga budaya kita. Sedikit saya mau jelaskan dulu, supaya nanti Abang Ina tidak sampai salah persepsi. Saya ini pembina Unguan Utasoid si Bandung Raya. Supaya jelas dulu ya. Jadi nanti jangan sampai saya sampaikan nih Bapak Ibu berpikir, wah ini anti Batak. Bukan. Apa yang mau saya koreksi? Adat kita itu nggak salah. Apa gini? Adat kita itu nggak ada yang salah. Budaya kita itu nggak salah. Tapi praktiknya sering kita salah gunakan. Apa contohnya? Seringkali kita memaknai adat Batak itu tidak lebih daripada sekedar apa? Marpes. Tak. Udah selesai. Mangalehon ulos. Udah selesai sampai situ. Kita lupa. Itu baru casing dari budaya Batak. Baru kulit luar dari budaya Batak itu. Esensi dari budaya Batak adalah yang pertama, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan sopan dan santun. Simple.
Artinya, kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, ditambah dengan budaya kita yang luar biasa, maka seharusnya pola etika komunikasi kita antara suami dan istri tidak lagi pakai kata woi, woi, woi. Masa kayak gitu panggil suaminya? Udah mulai ada yang tersinggung? Malu, kita punya budaya yang luar biasa. Sama aja, suaminya juga nggak mau kalah. Jelas-jelas nama istrinya Maria Magdalena. Keren kan? Keren gak itu Amang Inang itu? Tapi Amang Inang, suaminya cara manggil istrinya B2, B1, kata istrinya sama suaminya. Lalu di mana ada Batak itu? Di mana itu kita sudah bertobat? Simple. Maka saya katakan ke kumpulan Hutasoid, kita jangan hanya sibuk mempersiapkan adat-adat, tapi kita tidak pernah memperbaharui cara komunikasi kita kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, kepada si matua dan mertua. Omong kosong kita punya adat, perayaan adat yang luar biasa dalam pesta-pesta itu, saya bilang. Esensi adat Batak harus bisa dipraktekkan setiap detik, setiap jam, setiap menit, di pasar, di rumah, di onan, termasuk di rumah. Salah satu contohnya, bagaimana komunikasi kita kepada istri? Bagaimana komunikasi kita kepada anak? Ini menjadi penting. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya banyak belajar juga dari budaya orang Jawa. Kayak orang Batak kan kalau minta sesuatu selalu tembak 12 pas kan? Pokoknya yang penting cepat, cepat, cepat. Mau bikin anak juga cepat. Padahal belum diberkati Pak Pendeta. Maka ada banyak kecelakaan kan? Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya praktekkan loh nilai-nilai budaya Batak dalam keluarga saya. Dengan cara bagaimana? Kalau saya minta sesuatu kepada istri saya, enggak lagi pakai kata kau. Tapi saya bilang, "Ma, tolong dong. Ambilkan yang itu." Bahkan kadang-kadang saya bilang, "Sayang." Pak, kalau di telinga orang Batak ini agak mengganggu memang kata-kata ini. Emang dosa gitu kalau ngomong gitu Bapak Ibu? Nggak dosa kan? Saya mau nanya dulu sama inang-inang di sini nih, saya yang perempuan-perempuan. Senang nggak kalau suami kita bilang begitu? Sayang, senang nggak Mang Inang? Oh senang lah, rasanya seperti sudah di surga. Orang yang sudah bertobat, orang Batak yang sudah bertobat, harus mengkolaborasikan dengan budaya. Sehingga saya katakan tadi, etika komunikasi harus lebih manis, harus lebih enak didengar, dan juga harus lebih lembut. Itu contoh yang paling sederhana loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak menunjukkan bukti-bukti pertobatan dan perubahan kita, hati-hati Amang Inang dengan dua. Balik dulu deh kayak yang tadi. Karena saya senang yang dua ini nih. Yang kita baca tadi. Ada gambarnya tadi kan? Amang Inang tahu ini? Tahu ya? Tolong dibantu dulu saya. Apa namanya ini Amang Inang ya? Binaan ya? Oke. Kalau bahasa Ibraninya B2. Oke. Amang Inang tahu apa hal yang paling menjengkelkan dari B2? Kalau dagingnya enak. Tapi pangalahonya sangat tidak mengenakan. Amang Inang tahu pangalaho terburuk daripada B2 apa? Pangalaho terburuknya apa? Ayolah. Sebenarnya Amang Inang tahu, tapi agak jaim kan?
Apa ayo? Sifat terjelek dari berdua, Abang Inang dan juga saudara. Kami lahir dari pengalaman. Kami semuanya sekolah sarjana gara-gara ini juga. Kenapa saya katakan gara-gara ini? Karena bapak mama saya itu beternak berdua. Karena gaji ASN kan gak cukup menyekolahkan 7 orang anak. Gak cukup kan? Maka harus pelihara babi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tahu, seringkali yang menjadi pelengkap penderita membesarkan babi ini adalah kami anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah dikasih job description. Tony, kau tidak boleh makan sebelum engkau kasih babi itu makan. Ngeri loh Amang Inang itu. Saya kadang-kadang berpikir betapa rendahnya harga diri saya dibanding babi. Jangan coba-coba engkau mandi. Kalau belum engkau mandikan itu babi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jam 4 pagi saya sudah harus bangun loh. Ngapain? Lumayan kan? Ada 20 ekor waktu itu babinya. Maka butuh waktu 2 jam. Saya membersihkan kandangnya dan juga memandikan badannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersihkan clear sampai clean. Ya. Bukan hanya dagingnya tapi juga kandangnya kan. Tahukah Bapak Ibu? Saya baru mau melangkahkan kaki pindah ke kandang yang lain. Ya, baru satu kaki saya keluar pindah ke kandang yang lain. Udah buang kotoran dia. Dan cilakanya, kotorannya itu dimakan lagi. Maka kadang-kadang saya pikir-pikir, dasar babi ini. Jadi saya kira Tuhan tidak salah kasih nama itu. Saru pada pangalahona. Saya masuk dalam makna. Saya masuk dalam makna ya, agak menusuk ini. Amang Ina. Kalau kita katakan Yesus sudah lahir di hatiku, aku sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka Amang Petrus Hutasoin harus kita dengar. Kita tidak lebih baik. Kita tidak lebih baik dari berdua. Yang kedua, kamar yang di bawahnya tadi pasti Amang Inang tahu kan, saudara kan? Yang di bawahnya tadi, tahu kan? Iya, di depan ini juga ada yang jual kok itu. Apa yang kedua tadi? B1 kan? B1 kan itu? Oke. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tahu pangkalau terburuk daripada B1? Pasti pernah melihara B1 kan? Pasti Pak. Coba saudara perhatikan. B1. Kalau udah kita kasih dia makan, perutnya udah full. Gak pernah bilang mau lehate. Gak pernah dia bilang terima kasih. Gak pernah dia bilang cukup. Enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Tetap dia memaksakan. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Ujungnya apa? Muntah kan? Dan parahnya binatang yang satu ini. Selesai dia muntah. Apa yang dilakukan dengan muntahannya? Dia jilatin kembali. Dia telan kembali.
B1 dan B2 dipakai oleh Amang Petrus Hutasoit. Menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah koreksi buat kita. Kalau kita katakan Yesus sudah lahir di hatiku, aku sudah sungguh-sungguh yakin kapan dan bagaimanapun Tuhan panggil saya, tapi tidak ada bukti-bukti buah-buah perubahan, pembaharuan dalam berpikir, bersikap, bertindak, berkomunikasi. Bahkan juga tidak ada perubahan dalam totalitas pangalaho kita. Maka Amang, Inang dan juga adik-adik sekalian, ingatlah B1 dan B2. Yang artinya apa? Kita tidak lebih baik dari B1 dan B2. Dua binatang ini seringkali saya jadikan menjadi cerminan buat saya. Untuk mawas diri. Jangan lagi bermain-main hidup di dalam Karena kalau saya masih bermain-main hidup dalam dosa, berarti saya tidak lebih baik dari B1 dan B2. Ini perlu kita pahami ya Bang. Memang daging B1 dan B2 enak ya. Tapi pangalahonya nggak usah kita tiru ya. Ya, apa sebelum ya. Remaja ya. Pangalaho B1 dan B2 nggak usah lah ditiru ya. Dimakan sih boleh. Tapi ditiru pangalahonya no. Yang ketiga. Mari kita lihat. Kita baca ayat. 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3 ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikutnya yang bisa juga kita persembahkan untuk melayani Tuhan adalah profesi kita, pekerjaan kita. Kalau mahasiswa, kalau siswa, studimu. Karena jelas tadi ayat mengatakan, jika engkau makan dan minum melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu semuanya untuk nama Tuhan. Saya paling galak sama mahasiswa saya di PDN. Saya bilang ke mereka, engkau setengah mati kan masuk ke kampus ini. Kalau engkau tidak bertobat dan berubah, lebih baik engkau keluar dari kampus ini, saya bilang. Malu-maluin Tuhan Yesus. Kemarin kami harus menyangsi, mendisiplinkan ada 5 orang mahasiswa kami di PDN. Persoalannya apa? Sepele, berantem. Berantemnya kenapa? Adik juniornya digebukin. Lalu saya cari siapa seniornya yang gebukin. Lalu saya cari di grup WA. Lalu saya katakan, sia-sia aku ajarin engkau firman Tuhan, tapi engkau gak ada pertobatan, gak ada perubahan. Hanya masalah karena mereka lagi teler. Anak-anak saya, anak Wasobulung yang lagi kuliah, yang lagi sekolah. Studimu juga persembahanmu untuk Tuhan ya. Halo, yang sekolah? Studimu juga persembahanmu untuk Tuhan. Bukan hanya hidupmu, studimu, IPK-mu, nilaimu. Maka untuk itu anak Tuhan harus menunjukkan prestasi yang terus meningkat demi meningkat. Sebagai bukti bahwa dia adalah anak Tuhan yang sudah bertobat kepada Kristus. Ini juga bagian pelayanan saudara loh. Bukan hanya sekedar jadi WL dan singer. Studimu juga pelayananmu kok. Karena Yakobus berkata, iman dibuktikan dari berbuah. Di dalam pelayanan saya, kalau orang melayani, saya kasih standar. Kalau jadi ketua, IPK-nya harus 3,5. Kalau enggak, minggir. Silahkan yang lain. Kenapa itu begitu penting? Karena seringkali anak-anak mahasiswa, anak remaja menganggap pelayanan itu hanya sebatas di gereja. Bukan, salah kita.
Belajar dan kuliah itu juga bentuk pelayanan. Maka belajarlah sungguh-sungguh, kuliahlah sungguh-sungguh. Persiapkan dirimu menghadapi UTS dan ujian dan sungguh-sungguh. Karena kalau nilaimu bagus, IPK-mu bagus, maka engkau sedang memuliakan Tuhan. Amin. Maka papa mamamu akan begitu bahagia. Begitu kan Mang Inang? Ini penting. Tabel ini adalah hasil pembimbingan, pengajaran, pembinaan, pemuditan saya kepada para mahasiswa saya di berbagai kampus, mulai dari Universitas Indonesia, ITB, Unpad, IPDN, dan beberapa perguruan tinggi swasta. Waktu mereka konsisten mendapatkan pembimbingan, pembinaan dari saya, setiap semester, setiap tingkat, terjadi kenaikan IPK yang signifikan. Artinya apa? Studinya beres tepat pada waktunya. Hidupnya benar, pelayanannya benar. Nama Tuhan ditinggikan. Jadi nggak bisa kita katakan, wah, aku hanya dipanggil Tuhan untuk melayani di gereja. Jadi masalah urusan nilai itu urusan lain. Nggak bisa. Karena dasarnya dari jelas. Engkau melakukan segala sesuatu juga harus untuk tuh. Waktunya saya bicara kepada Amang dan Inang sekarang. Sebagai profesional Kristen, sebagai pengusaha Kristen, Bapak Ibu juga adalah hamba Tuhan di tengah-tengah profesi dan pekerjaan Amang Inang. Marilah kita menjadi profesional, marilah kita menjadi hamba Tuhan di dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Artinya jangan lagi kita pakai tipu sana, tipu sini kan? Jangan dong. Itu artinya kita bukan profesional yang mengasihi Tuhan atau yang memuliakan nama Tuhan. Ini penting kita pahami Bapak. Kemarin KPK baru menangkap wakil ketua DPRD. Saya nggak usah sebut nama partainya. Halak kita. Ketangkap tangan oleh KPK. Halak kita. Saya penasaran, jangan-jangan Huta Soin. Lalu saya cari lagi di media online. Puji Tuhan. Clear dan clean dari Huta Soin. Saya nggak usah sebut marganya. Bapak Ibu cari sendiri. Malu kan kita kan, Bapak Ibu, Amang Inang malu kan? Itu kasus yang lagi booming. Kasus yang lagi booming. Masih dalam proses persidangan kan? Orang tahu. Begini namanya orang Kristen. Saling bunuh-bunuhan. Bagi saya itu juga jadi koreksi. Apa koreksinya buat saya? Berarti kalau saya melayani para pengusaha, para profesional, para pejabat harus tegak lurus pakai bawa firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya mahasiswa, para pengusaha profesional dan juga polisi. Saya tegas ngomong sama mereka. Anak Tuhan, profesional Kristen harus jadi berkat. Harus jadi terang dan garam. Jangan jadi sumber masalah. Jangan menjadi orang yang memalukan Tuhan. Ini buat kita untuk Amang dan Inang ya. Kita harus menunjukkan buah-buah perubahan dan pembaharuan. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat slide terakhir. Karena saya lihat sudah mulai ada yang dua siapa di belakang. Meminta kepada Tuhan supaya khotbah saya dibersihkan. Tapi yakinlah, doanya kelihatannya tidak didengar oleh Tuhan, maka saya akan lanjut. Sayang kan, udah disiapkan baik-baik kan. Oke, terus dek, belum muncul ayatnya. Baik, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo dong. Nebus 10, lanjut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan itu bukan karena kita mau dapat empau, bukan mau dapat hepeng, bukan mau dapat amplop, bukan. Melayani Tuhan itu supaya kita dipuja-puji orang, no, bukan.
Melayani Tuhan bukan hanya sekedar supaya kita bisa ambil status. Nih, gue kolektan nih. Sampai tersiar ke ujung dunia. Bukan untuk itu kita melayani. Seringkali ada banyak orang Kristen melayani hanya pada waktu diberkati. Melayani luar biasa. Tapi coba, waktu usahanya bisnisnya terpuruk, apa yang terjadi? Kami para pendeta ini setengah mati membujuknya. Susah. Karena kenapa? Aman. Jangan saya lah. Kenapa? Gitu deh. Udah mulai marah sama Tuhan kan? Gitu deh. Padahal sudah dijadwalkan bertahun-tahun. Menjadi paragenda. Gitu ya. Tapi karena tiba-tiba usahanya mengalami krisis. Kasihnya motivasinya, roh melayaninya, pudar. Itu namanya bukan pelayanan yang benar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus lahir aja di kandang domba kan? Artinya apa? Sampai mati di kayu salib pun dia tetap rela, dia tetap semangat melayani Bapa di surga supaya kita tidak binasa, tapi kita masuk surga. Artinya apa? Dalam kesukaran, dalam kesulitan, Yesus konsisten sampai akhir hidupnya melayani. Ini harus kita teladani. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari melayani Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Saya senang panitia Natal hari ini, PNPB dan juga dengan remaja, melakukan pelayanan keluar. Bagus. Selamat untuk saudara dan Tuhan pasti memberkatimu. Karena pelayanan keluar itu adalah salah satu bentuk konkret bahwa Naposo Bulung atau juga remaja di sini punya kepedulian, punya bukti konkret iman. Bukan hanya iman yang bersifat teori, tapi juga iman itu dipraktekkan dengan melayani saudara kita yang kurang beruntung kan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap bulan kami juga melakukan pelayanan sosial. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, bukan karena saya sudah kelebihan uang, bukan karena saya dapat tunjangan gaji dari gereja besar. Enggak, kami nggak ada gaji loh tiap bulan. Boro-boro tunjang kiri, tunjang kanan. Gaji pokok aja nggak ada kan? Apalagi tunjang kiri, tunjang kanan. Tunjangan maksud saya Bapak Ibu. Nggak punya loh. Ya. Tapi kami tidak belajar mempraktekkan iman yang real. Melayani saudara kita yang kurang mampu. Dengan cara apa? Berbagi setiap bulan. Bulan ini kami lakukan. Berbagi itu 2 kali Bapak Ibu. Waktu pandemi COVID datang, saya istri dan juga dengan anak, kita rapat sinode di rumah sendiri. Saya bilang begini sama istri saya, sama anak saya. Oke, ini ada pandemi. Tetangga kita belum ada yang punya pakai masker waktu itu. Apa yang bisa kita lakukan? Dan anak saya katakan, Pak, gimana kalau kita berbagi? Caranya gimana Mas? Saya bilang, kan kita punya tabungan. Adiknya juga bilang, Pak, setuju. Kita berbagi, kita kan punya tabungan. Kumpullah itu Bapak Ibu. Kita persiapkan masker gratis, sembako, dan lain sebagainya. Untuk 250 orang. Kepada tetangga kiri kanan. Ada tantangan. Tantangannya apa? Tiba-tiba tetangga saya, Pak Ustadz, dia WA saya. Pak Pendeta Tony Hutasoit yang terhormat, tolong urungkan niat Anda untuk berbagi sembako kepada jemaah saya. Itu kata beliau. Kalau Anda mau berbagi, silahkan berbagi kepada jemaat Pak Tony. Darah bataknya mulai muncul. Oke, Pak Ustadz, jelaskan kepada saya di mana pasal dan undang-undang di negeri ini melarang saya untuk berbagi. Dia nggak bisa jawab. Karena saya sudah tahu pasti dia nggak sanggup jawab. Yang kedua, kalau ini permintaan Pak Ustadz, tidak apa-apa, saya turutin. Gampang. Lalu saya katakan begini, Pak,
250 kupon sudah saya sebar. Dan itu sudah ada di tangan masyarakat penduduk di sini. Mereka akan siap besok jam 9 datang ke rumah saya. Dan tenang Pak Ustaz, saya turuti maunya Pak Ustaz. Waktu mereka datang berkumpul di rumah saya, akan langsung saya umumkan. Silahkan sembakonya, maskernya ambil di rumah Pak Ustaz. Pak Ustaz tolong siapkan sembako untuk 250 orang malam hari ini. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi besok kepada Pak Ustaz kalau Pak Ustaz tidak siapkan sembako itu. Ujungnya mohon minta maaf. Punten Pak Pendeta, saya salah. Dalam hati saya baru tahu pendeta khutbahin Ustaz. Dia kira ini pendeta kacangan yang tidak tahu hukum. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang 250 orang bawa lagi sanak famili dan saudaranya. Menjadi 300. Tapi Tuhan itu baik. Karena sebelumnya kami siapkan untuk 300 lebih. Dan mereka tahu. Waktu saya cerita. Tadi malam saya diintimidasi. Tuh, oleh tokoh agama kalian saya bilang. Bapak Ibu saudara tahu, mulai mereka naik darah. Ustadz yang mana itu Pak Pendeta? Kalau saya sebut aja nomor rumahnya, rata. Oke. Tapi saya bilang, enggak. Bapak Ibu nggak usah marah. Yang pastikan saya tetap memberikan kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami persiapkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga kena COVID-19. Kompak banget kenanya. Mau pulang ke Siborong-Borong City. Hangus sudah biaya tiket. Dan biaya penginapan. Puluhan juta. Hilang lenyap. Karena tiba-tiba kami berempat positif COVID. Dan kami isoman. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak menutup mata terhadap pelayanan yang kita lakukan kepada Dia dengan cara yang benar. Artinya apa? Kami tidak mengumumkan kami kena COVID. Tapi Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang yang mengenal kami. Mereka berlomba-lomba mengirimkan makanan dan minuman dan vitamin obat-obatan tiap hari. Sampai kami bingung mau makan yang mana duluan. Akhirnya kami harus bagi kepada tetangga. Yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau motivasi kita, tujuan kita melayani Tuhan, tegak lurus dengan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati hidup, studi masa depan, usaha, bisnis Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari kita miliki syarat-syarat ini supaya berkenan Tuhan akan pelayanan kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita responi firman Tuhan ini. Dan sekaligus juga dengan tim pemain musik serta WL dan singers. Saya minta maju ke depan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita coba merenungkan kembali bagian-bagian dari firman Tuhan tadi dengan menyanyikan kidung pujian. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Katakan juga mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih
hanya dinyanyikan oleh MC dan singer dengan pelan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah terlebih dahulu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sampai dia rela lahir di tempat yang bau, di tempat yang hina, kandang domba. Di zaman ini tidak ada lagi orang yang lahir di kandang domba, Bapak Ibu. Bahkan kita semua tidaklah lahir di kandang domba. Tempat kelahiran kita jauh lebih terhormat dibanding daripada kelahiran Yesus. Artinya kalau Yesus saja rela turun dari tempat kemegahannya untuk lahir di kandang domba di tempat yang hina dan hina, itu menunjukkan bahwa kita harus meneladani kerendahan hati Yesus untuk mau mati untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal malam hari ini jangan sampai kita biarkan begitu saja berlalu. Natal malam hari ini kita harus membawa kado Natal, kado terindah dari Tuhan Yesus malam hari ini untuk kita bawa pulang dari gereja ini. Dan kado itu adalah pastikan ada Yesus, pastikan Yesus lahir di hati kita masing-masing. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo buka hati dan pikiran kita masing-masing. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa Tuhan. Tapi malam hari ini saya sadar, saya mengerti Tuhan, Engkau lahir di kandang domba supaya aku tidak hidup terus di dalam dosa. Untuk itu Tuhan, malam hari ini saya membuka hatiku. Saya mau sungguh-sungguh bertobat kepada Engkau dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku secara pribadi malam hari ini. Dan katakan, Tuhan Yesus, kuasai hati, pikiran dan perasaanku. Bentuklah aku menjadi sosok pribadi yang lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu, sungguh-sungguh melayani-Mu. Hal yang kedua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau malam hari ini harus clear dan clean motivasi dan tujuan kita melayani. Harus 11-12 sama seperti sifat Tuhan Yesus. Untuk itu katakan kepada Tuhan dalam hati kita masing-masing, Tuhan Yesus, mulai malam ini, mulai saat ini saya mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Saya tidak mau hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau tawar-menawar untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau pilih-pilih untuk melayani Tuhan. Tapi saya mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Tetapi pelayanan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Tuhan untuk memberkati kita kembali, supaya kita siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo mulai malam hari ini, apalagi di dalam masuk tahun yang baru, saya berdoa supaya semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun, dalam posisi apapun, mari kita berikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Sama-sama kita katakan, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi